Statistik terbaru menunjukkan bahwa hampir 3 dari 10 keluarga di Indonesia yang merawat orang tua lanjut usia sekaligus anak-anak sekolah mengalami tekanan keuangan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Angka ini bukan sekadar data semata. Di balik persentase itu tersembunyi ribuan kisah orang dewasa berusia 35 hingga 55 tahun yang terjepit antara kebutuhan orang tua yang menua dan kebutuhan anak yang masih belajar. Mereka disebut sandwich generation, generasi yang berada di antara dua lapisan tanggung jawab, dan sayangnya, banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa tanpa batasan keuangan yang jelas, mereka sedang melangkah menuju kebangkrutan secara diam-diam. Masalah ini bukan muncul begitu saja. Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya krisis keuangan pada generasi sandwich adalah ketidakseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan harapan yang tidak realistis. Banyak yang tumbuh dengan pola pikir bahwa menafkahi orang tua adalah kewajiban moral, sementara pada saat yang sama menganggap bahwa memberikan segala keinginan anak, mulai dari les privat hingga gadget terbaru, adalah investasi masa depan. Tanpa adanya strategi yang terstruktur, pengeluaran terus menumpuk, tabungan tidak pernah terbentuk, dan ketika ada kejadian tak terduga, seperti sakit keras atau kehilangan pekerjaan, mereka tidak memiliki bantalan yang cukup. Akibatnya, mereka terpaksa menumpuk utang, menjual aset, atau bahkan mengorbankan kebutuhan dasar demi menutupi beban yang menumpuk. Untuk mengatasi situasi ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang sederhana namun kuat. 6 batas uang yang harus ditetapkan sebelum terlambat. 6 batas ini bukan sekadar angka yang dituliskan di kertas, melainkan garis panduan yang mengatur aliran uang, melindungi keluarga, dan memberi ruang bernapas bagi mereka yang berada di tengah tekanan dua arah. Setiap batas memiliki satu langkah aksi yang dapat langsung diterapkan, serta pertimbangan khusus yang harus diingat agar tidak terjebak dalam kesalahan umum. Mari kita telusuri satu persatu, sambil melihat bagaimana sebuah keluarga fiktif bernama keluarga Wira berhasil mengimplementasikan semua batas tersebut dan mengubah nasib keuangan mereka. Batas pertama yang harus ditetapkan adalah dana darurat. Tanpa dana darurat, satu saja kejadian tak terduga, misalnya orang tua tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit atau anak mengalami kecelakaan ringan yang memerlukan perawatan intensif, bisa menggerus seluruh tabungan yang ada. Langkah aksi yang paling praktis untuk membangun dana darurat adalah menyiapkan uang sebesar 3 bulan pengeluaran rutin keluarga dalam rekening terpisah yang mudah diakses namun tidak tergoda untuk dipakai dalam kebutuhan harian. Prosesnya dimulai dengan menghitung total pengeluaran bulanan yang meliputi kebutuhan pokok, cicilan, dan biaya perawatan orang tua serta pendidikan anak. Setelah angka tersebut diketahui, alokasikan persentase tertentu dari gaji setiap bulan, misalnya 10%, ke dalam rekening darurat tersebut. Penting untuk menghindari godaan menggeser uang ini ke rekening lain, menandai rekening dengan label darurat, dan menempatkannya di bank yang menawarkan kemudahan penarikan cepat tanpa biaya administrasi akan membantu menjaga disiplin. Risiko yang sering muncul pada tahap ini adalah menunda pembentukan dana darurat karena merasa masih cukup dengan tabungan kecil. Jika hal itu terjadi, solusi koreksinya adalah menurunkan standar pengeluaran bulanan secara sementara, misalnya dengan menunda pembelian barang non-esensial, hingga dana darurat mencapai target 3 bulan. Keberhasilan dapat diukur dengan memeriksa saldo rekening darurat setiap 3 bulan. Bila sudah mencapai atau melampaui target, batas pertama dianggap terpenuhi. Batas kedua berfokus pada batas maksimum pengeluaran untuk perawatan orang tua. Banyak keluarga terjebak dalam pola, lebih baik mengeluarkan banyak uang sekarang daripada menunggu masalah menjadi lebih berat. Padahal, tanpa batas yang jelas, pengeluaran bisa melambung tanpa kontrol. Langkah aksi yang dapat diambil adalah menetapkan plafon bulanan khusus untuk biaya perawatan orang tua, misalnya tidak lebih dari 50% dari total pendapatan bersih keluarga. Untuk melaksanakan ini, pertama-tama identifikasi semua komponen biaya perawatan, obat-obatan, kunjungan dokter, transportasi, dan bantuan rumah tangga jika diperlukan. Setelah total perkiraan biaya diketahui, bandingkan dengan pendapatan dan tentukan batas maksimal yang realistis. Jika biaya aktual melebihi batas, evaluasi kembali kebutuhan. Apakah ada alternatif yang lebih ekonomis, seperti menggunakan layanan kesehatan pemerintah atau mencari asuransi kesehatan tambahan yang dapat menutupi sebagian besar biaya. Kesalahan umum pada tahap ini adalah mengabaikan inflasi biaya kesehatan. Untuk mengatasinya, tambahkan faktor penyesuaian sebesar 2 hingga 3% setiap tahun pada plafon yang telah ditetapkan. Keberhasilan batas ini dapat diukur dengan mencatat semua pengeluaran perawatan orang tua selama 6 bulan dan memastikan total tidak melampaui batas yang ditetapkan. Bila terjadi pelanggaran, lakukan penyesuaian segera, baik dengan mengurangi layanan yang tidak esensial atau mencari bantuan keuangan eksternal seperti program bantuan sosial. Batas ketiga menyangkut pengeluaran pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler anak. Di era kompetisi global, orang tua cenderung ingin memberikan segala yang terbaik untuk anak, mulai dari les bahasa asing, kursus musik, hingga gadget terbaru. Namun,
Tanpa batas, pengeluaran ini dapat menggerogoti tabungan pensiun atau dana darurat. Langkah aksi yang disarankan adalah membuat paket pendidikan tahunan yang mencakup semua biaya wajib, sekolah, buku, seragam, dan menambahkan alokasi maksimum untuk kegiatan tambahan, misalnya tidak lebih dari 10% dari pendapatan bersih. Prosesnya dimulai dengan menyusun daftar lengkap semua kebutuhan pendidikan anak, kemudian mengkalkulasi total biaya tahunan. Setelah itu, tentukan berapa persen dari pendapatan yang dapat dialokasikan tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Jika alokasi melebihi batas, pertimbangkan untuk memprioritaskan kegiatan yang paling berkontribusi pada perkembangan anak, atau mencari alternatif yang lebih terjangkau, seperti les kelompok atau program beasiswa. Salah satu risiko yang sering muncul adalah tekanan sosial yang membuat orang tua merasa harus mengikuti standar kekinian. Mengatasi hal ini memerlukan komunikasi terbuka dengan pasangan dan anggota keluarga lain, serta menegaskan kembali tujuan keuangan jangka panjang. Keberhasilan dapat dilihat dari apakah total pengeluaran pendidikan anak dalam setahun tetap berada di dalam paket yang telah direncanakan. Bila ada selisih, evaluasi kembali prioritas dan sesuaikan alokasi untuk tahun berikutnya. Batas keempat berhubungan dengan utang konsumtif, terutama kartu kredit dan pinjaman pribadi yang tidak produktif. Banyak anggota sandwich generation terperangkap dalam siklus pembayaran minimum yang membuat bunga menumpuk, sementara pada saat yang sama mereka harus menyiapkan dana untuk orang tua dan anak. Langkah aksi yang paling efektif adalah menetapkan batas maksimum total utang konsumtif tidak lebih dari 30% dari pendapatan bersih. Untuk melakukannya, pertama-tama catat semua utang yang ada, termasuk saldo kartu kredit, pinjaman kendaraan, dan pinjaman tanpa agunan. Jumlahkan semua kewajiban, kemudian bandingkan dengan pendapatan. Jika total melebihi batas, prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, sambil mengurangi penggunaan kartu kredit untuk kebutuhan non-esensial. Kesalahan umum pada tahap ini adalah menunda pelunasan karena masih ada uang sisa yang dapat dipakai untuk kebutuhan lain. Solusinya adalah mengalokasikan persentase tetap, misalnya 20%, dari pendapatan bulanan khusus untuk pembayaran utang, dan menahan diri dari menambah utang baru sampai saldo turun di bawah batas. Keberhasilan dapat diukur dengan memantau rasio utang terhadap pendapatan setiap 3 bulan. Bila rasio berada di bawah 30%, batas keempat telah terpenuhi. Batas kelima menyentuh tabungan pensiun pribadi. Seringkali, generasi sandwich menunda menabung untuk masa tua karena fokus pada kebutuhan orang tua yang masih hidup. Padahal, menunda menabung berarti menurunkan daya beli di masa depan. Langkah aksi yang disarankan adalah menyisihkan minimal 10% dari pendapatan bersih ke dalam instrumen pensiun yang memiliki manfaat pajak, seperti dana pensiun atau asuransi pensiun. Prosesnya dimulai dengan membuka rekening pensiun yang sesuai dengan profil risiko, kemudian mengatur auto-debit bulanan sehingga tidak tergoda untuk mengalihkan dana tersebut ke kebutuhan lain. Risiko yang muncul adalah fluktuasi pasar yang dapat menurunkan nilai investasi. Untuk mengurangi risiko, diversifikasi portofolio dengan kombinasi instrumen aman, obligasi, dan instrumen pertumbuhan, reksadana saham, sesuai usia dan toleransi risiko. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap, saya masih muda, nanti saja. Jika hal ini terjadi, lakukan penyesuaian dengan meningkatkan persentase tabungan menjadi 12 atau 15%, dan kurangi pengeluaran non-esensial untuk menutupi selisihnya. Keberhasilan dapat diukur dengan memeriksa saldo pensiun setiap tahun dan memastikan pertumbuhan nilai investasi setidaknya sejalan dengan inflasi, sehingga daya beli di masa pensiun tetap terjaga. Batas ke-6 berfokus pada alokasi dana untuk kebahagiaan keluarga, yakni kegiatan yang memperkuat ikatan emosional, seperti liburan singkat, perayaan ulang tahun, atau kegiatan bersama. Tanpa alokasi khusus, kebahagiaan sering terpinggirkan, dan tekanan emosional dapat memicu keputusan keuangan yang impulsif. Langkah aksi yang praktis adalah menetapkan persentase kecil, misalnya 5%, dari pendapatan bersih untuk dana kebahagiaan, dan menempatkannya di rekening terpisah yang hanya dapat diakses pada saat ada acara khusus. Prosesnya melibatkan perencanaan kegiatan tahunan, memperkirakan biaya, dan menyesuaikan alokasi bila diperlukan. Risiko yang muncul adalah kecenderungan menghabiskan dana kebahagiaan untuk kebutuhan lain ketika keuangan terasa ketat. Untuk menghindarinya, buatlah aturan bahwa dana ini hanya dapat ditarik setelah persetujuan bersama pasangan, dan catat setiap pengeluaran sebagai investasi kebahagiaan, bukan beban. Keberhasilan dapat dilihat dari seberapa sering keluarga dapat menikmati momen kebersamaan tanpa mengorbankan batas keuangan lainnya. Jika kegiatan kebahagiaan terjadi secara rutin dan tidak menimbulkan defisit, batas ke-6 berhasil dijalankan. Setelah memahami ke-6 batas tersebut, mari kita lihat contoh nyata penerapan dalam kehidupan keluarga Wira. Wira berusia 42 tahun, bekerja sebagai manajer menengah di sebuah perusahaan manufaktur. Ia hidup bersama istri,
Maya, yang bekerja paruh waktu sebagai guru les, 2 anak remaja, dan orang tua mereka yang masing-masing berusia 78 tahun. Sebelum menerapkan batas, keluarga Wira menghabiskan sekitar 3,5 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan pokok, namun tambahan biaya perawatan orang tua dan les musik anak membuat total pengeluaran melampaui 4 juta, sementara pendapatan bersih hanya 3,5 juta. Akibatnya, mereka menumpuk utang kartu kredit sebesar 25 juta rupiah dan tidak memiliki tabungan darurat. Tekanan keuangan membuat mereka sering berselisih, dan rasa khawatir akan masa depan pensiun menambah beban mental. Langkah pertama Wira adalah menghitung total pengeluaran bulanan secara detail, termasuk semua biaya rutin dan tidak rutin. Dari hasil perhitungan, ia menemukan bahwa pengeluaran perawatan orang tua menempati sekitar Rp250.000 per bulan, sementara biaya les musik anak mencapai Rp300.000. Dengan data ini, ia menetapkan batas pertama, dana darurat 3 bulan, yang setara dengan sekitar Rp11 juta. Ia membuka rekening tabungan khusus di bank yang memberikan bunga kompetitif dan mengatur auto debit 10% dari gaji bulanan ke rekening tersebut. Dalam 6 bulan, saldo mencapai target, memberikan rasa aman ketika ayahnya harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Selanjutnya, Wira menetapkan batas maksimum pengeluaran perawatan orang tua tidak lebih dari 50% pendapatan bersih. Ia meninjau kembali biaya obat dan menemukan bahwa beberapa merek generik dapat menggantikan merek bermerek dengan efektivitas yang sama. Ia juga mendaftar orang tua pada program asuransi kesehatan pemerintah yang menanggung sebagian besar biaya rawat inap. Dengan langkah ini, pengeluaran perawatan turun menjadi Rp200.000 per bulan, masih di bawah batas yang ditetapkan. Untuk pendidikan anak, Wira dan Maya menyusun paket tahunan yang mencakup biaya sekolah, buku, dan seragam, serta alokasi maksimal 10% pendapatan untuk kegiatan ekstra. Mereka memutuskan untuk mengurangi 1 sesi les musik per minggu dan menggantinya dengan kelas kelompok yang lebih terjangkau. Hasilnya, total biaya pendidikan turun sekitar 35% dan masih berada dalam batas yang direncanakan. Mengenai utang konsumtif, Wira mengkonsolidasikan semua kartu kredit menjadi satu pinjaman dengan bunga lebih rendah, kemudian mengalokasikan 20% pendapatan untuk pelunasan. Ia memprioritaskan kartu dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, dan dalam 1 tahun berhasil menurunkan total utang menjadi Rp10 juta, jauh di bawah batas 30% dari pendapatan. Untuk pensiun, Wira membuka rekening pensiun di perusahaan asuransi yang memberikan bonus tahunan jika tidak ada penarikan selama 5 tahun. Ia menyiapkan auto debit 10% dari gaji ke rekening tersebut. Meskipun awalnya terasa berat, ia menyesuaikan pengeluaran hiburan dan mengurangi makan di luar, sehingga alokasi tetap terpenuhi. Pada akhir tahun pertama, nilai investasi pensiun meningkat sekitar 8%, mengimbangi inflasi. Terakhir, untuk kebahagiaan keluarga, Wira menyisihkan 5% pendapatan ke dalam rekening liburan keluarga. Dengan dana tersebut, mereka berhasil mengadakan liburan singkat ke pantai pada akhir tahun, tanpa mengorbankan dana darurat atau pensiun. Pengalaman ini meningkatkan kebersamaan dan menurunkan tingkat stres, yang pada gilirannya memperkuat komitmen mereka untuk tetap pada batas keuangan yang telah ditetapkan. Setelah 6 bulan menjalankan semua batas, keluarga Wira melakukan evaluasi. Mereka mencatat semua transaksi ke dalam buku catatan keuangan, memeriksa apakah setiap batas terpenuhi, dan menilai dampak emosional serta finansial. Hasilnya, mereka menemukan bahwa tekanan keuangan berkurang signifikan, utang menurun, dan rasa aman meningkat. Mereka juga menyadari beberapa kesalahan yang sempat muncul, seperti kecenderungan menghabiskan dana kebahagiaan pada saat pengeluaran tak terduga, namun berhasil mengoreksinya dengan menegakkan aturan persetujuan bersama sebelum penarikan. Meskipun kerangka 6 batas ini terbukti efektif, tidak ada pendekatan yang bebas risiko. Risiko utama adalah ketidakdisiplinan dalam mematuhi batas yang telah ditetapkan. Jika satu batas dilanggar, misalnya pengeluaran perawatan orang tua melebihi plafon, maka tekanan pada batas lain, seperti dana darurat atau pensiun, akan meningkat. Untuk mengatasi hal ini, penting memiliki mekanisme kontrol, misalnya pertemuan keuangan keluarga setiap bulan, di mana semua anggota membahas realisasi anggaran, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil keputusan korektif. Selain itu, fleksibilitas juga diperlukan, batas tidak bersifat kaku selamanya. Jika terjadi perubahan signifikan, seperti penurunan pendapatan atau munculnya kebutuhan medis yang lebih besar, batas-batas tersebut harus direvisi secara proporsional, bukan diabaikan. Pengukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari angka di rekening bank, melainkan juga dari indikator non-moneter. Tingkat stres keluarga, kualitas hubungan antar generasi, dan rasa percaya diri dalam mengelola keuangan menjadi ukuran penting. Salah satu cara sederhana untuk mengukurnya adalah dengan menuliskan perasaan setiap anggota keluarga pada akhir bulan,
mencatat apakah mereka merasa tenang atau cemas terkait keuangan. Jika mayoritas mencatat perasaan positif, maka batas-batas tersebut tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga berhasil menciptakan keseimbangan emosional. Setelah memahami seluruh proses, langkah selanjutnya bagi Anda yang berada dalam posisi serupa adalah memulai dengan langkah paling mudah, menghitung total pengeluaran bulanan secara akurat. Tanpa data yang jelas, tidak mungkin menetapkan batas yang realistis. Setelah data tersedia, pilih satu batas yang paling mendesak, biasanya dana darurat menjadi prioritas utama, dan jalankan langkah aksi pertama. Setelah batas pertama terasa stabil, lanjutkan ke batas berikutnya secara berurutan. Jangan terburu-buru mencoba mengimplementasikan semua 6 batas sekaligus. Proses bertahap akan meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi beban mental. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak Anda untuk melakukan refleksi singkat. Apakah Anda sudah memiliki dana darurat yang cukup? Bagaimana cara Anda mengatur pengeluaran untuk orang tua dan anak? Apakah Anda masih menumpuk utang konsumtif tanpa rencana pelunasan? Dan yang paling penting, apakah Anda sudah memikirkan masa pensiun Anda, meski saat ini masih harus mengurus 2 generasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi cermin kondisi keuangan Anda saat ini. Jika ada satu atau lebih jawaban yang masih belum atau ragu, maka saatnya mengambil tindakan sekarang juga. Saya mengundang Anda untuk menuliskan komentar di bawah video ini tentang batas mana yang paling menantang bagi Anda, serta langkah konkret apa yang akan Anda mulai terapkan minggu ini. Diskusi bersama sesama penonton dapat membuka perspektif baru dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Ingat, mengubah kebiasaan keuangan bukanlah proses yang instan, tetapi dengan disiplin, kesabaran, dan kerangka 6 batas yang terstruktur, generasi sandwich dapat menghindari jurang kebangkrutan dan membangun masa depan yang lebih stabil untuk diri mereka, orang tua, dan anak-anak. Terima kasih telah menyimak. Semoga cerita keluarga Wira menginspirasi Anda untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan finansial. Selamat beraksi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.